Hi everyone, welcome back to my channel. Seperti yang kalian telah ketahui, brand Local Something sudah pernah mengeluarkan basic skincare seriesnya, dan salah satunya adalah Acne Dot Series untuk kita-kita yang kulitnya rentan berjerawat. Pokoknya Acne Dot Series itu yang packagingnya merah semua. Nah, untuk Acne Dot Series aku udah pernah cobain moisturizernya. Aku udah pernah buat video reviewnya, kalian tinggal klik di sini kalau mau nonton. Nah, di video kali ini yang akan aku bahas dan review adalah facial washnya. Namanya Acne Dot Treatment Low pH Cleanser. Nah, walaupun namanya low pH cleanser ya, tapi aku tidak menemukan info apapun mengenai level pH cleansernya. Aku cari di Instagramnya Something nggak ada, di e-commerce-nya nggak ada, terus aku lihat di packagingnya sini juga nggak ada informasi mengenai level pH cleansernya gitu. Jadi kita anggap aja formula akhirnya emang low pH ya. Low pH cleanser tuh maksudnya formula akhirnya tuh level pH-nya mendekati level pH alami kulit kita, yaitu sekitar 4,75 sampai 5,2 kalau nggak salah. Nah, mengenai si low pH cleanser ini memiliki beberapa product claims yang aku temukan di highlight Instagramnya Something. Ini aku bacain aja ya. Nah, jadi product claimsnya yaitu 5 kali acne combat power, terus juga katanya bisa menyeimbangkan level pH alami kulit kita, terus juga katanya bisa mengontrol jerawat dan produksi minyak di kulit kita, terus juga katanya setelah dibilas tuh nggak bikin kering ketarik gitu, terus juga katanya bisa mengeksfoliasi sel-sel kulit mati secara gentle, terus juga katanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, terus juga katanya ini diperuntukkan untuk kita-kita yang kulitnya berjerawat dan suka komedoan, terus juga katanya untuk yang jenis kulitnya berminyak, terus juga katanya cocok untuk digunakan mulai dari 11 tahun ke atas atau remaja, terus juga katanya dapat digunakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari. Oke, jadi low pH cleanser ini memiliki beberapa key ingredients yang ternyata sama aja dengan tonernya dan moisturizernya. Bedanya adalah di persentase Korean green tea-nya. Kalau di low pH cleanser ini Korean green tea-nya sebesar 65%. Nah, selain Korean green tea, low pH cleanser ini key ingredients-nya ada succinate acid, ada folic acid, ada sea buckthorn, dan hydrolyzed algin. Nah, mengenai succinate acid ini udah pernah aku bahas ketika aku mereview moisturizernya. Jadi ini penjelasannya aku baca di labmuffin.com, punya Michelle Wong. Dia seorang cosmetic chemist gitu dari Australia. Nah, jadi succinate acid itu sebenarnya digunakan sebagai pH adjuster, jadi menyesuaikan level pH formulanya gitu. Nah, jadi dia tuh sebenarnya lebih ke supporting role dibandingkan active ingredient gitu. Nah, jadi itu sebenarnya belum ada studi yang menjelaskan bahwa kalau succinate acid itu ampuh untuk menangani jerawat gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi di produknya Something ini dibilangnya kalau succinate acid itu bisa untuk mengurangi tampilan pori-pori, komedo, mengontrol minyak berlebih, dan melawan bakteri penyebab jerawat. Itu menurut Something ya. Tapi kalau menurut penjelasannya Michelle Wong, seorang cosmetic chemist dari Australia, succinate acid itu sebenarnya untuk menangani jerawat tuh belum banyak studinya seperti itu. Oke, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau mulai bahas dari packagingnya dulu ya. Nah, jadi cleanser ini tuh packagingnya kayak glossy licin gitu, bukan yang matte. Dan dia ternyata semi transparan gitu loh, karena pas aku arahin ke sumber cahaya, aku lumayan bisa melihat isinya tuh tinggal seberapa banyak gitu. Nah, terus dia packagingnya juga ada informasi dasar cleansernya ya, jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk buka Instagramnya Something. Nah, terus konsistensinya ini, awalnya tuh aku pas lihat di Instagramnya Something konsistensinya creamy, tapi ternyata pas aku lihat di tangan aku ya, dia tuh konsistensinya lebih kayak milky gel. Nah, kenapa aku bilang milky gel? Karena dia tuh bukan tipe gel yang kental padat,
tapi tuh agak runny cair gitu, jadi aku sebutnya milky gel gitu. Nah terus dia milky gel tuh warnanya putih gitu. Nah terus waktu aku mau pakai tuh tercium wangi tea tree, karena pas aku lihat di ingredients listnya, oh dia mengandung tea tree leaf oil gitu, jadi makanya wanginya tuh tea tree gitu, kayak herbal gitulah. Nah terus waktu aku pakai di muka aku tuh dia terasa lembut tapi licin gitu loh. Wajar sih karena dia gel kan ya. Nah terus waktu aku usap-usap ternyata dia menghasilkan busa yang moderate. Moderate tuh maksudnya dia tuh tidak menghasilkan busa banyak, tapi dia juga nggak yang minim busa yang sedikit gitu. Jadi lumayan lah ada busanya gitu. Nah terus waktu aku pakai dia untuk bersihin area sekitar mata tuh dia nggak bikin perih, karena aku pernah coba facial wash gitu dipakai di area sekitar mata malah perih, tapi ini enggak. Nah terus dia mengenai dibilasnya ya, menurut aku dia tuh agak effort untuk dibilas, karena aku pernah cobain cleanser lain yang konsistensinya gel mudah dibilas, tapi kalau dia tuh agak effort gitu loh, perlu usaha untuk ngebilas dia gitu. Nah maka dari itulah menurut aku kalian kalau pakai low pH cleanser yang Acne Dot ini, kalian tuang ke tangannya sedikit aja, bisa untuk bersihin area muka dan leher. Jadi kalian jangan tuang kebanyakan ya, karena kalau tuang kebanyakan tuh kalian bersihinnya tuh pas dibilas tuh effort banget gitu. Nah walaupun tadi aku bilang dia agak effort untuk dibilas, tapi setelah dibilas tuh dia nggak meninggalkan residu yang licin-licin gitu, so it's a good thing. Kenapa? Karena biasanya kalau facial wash yang konsistensinya gel itu suka meninggalkan residu licin-licin gitu, tapi ini enggak. Nah biasanya aku kalau mau ngetes facial wash apakah dia bikin kulit kering ketarik, biasanya setelah cuci muka tuh aku nggak langsung lanjut pakai skincare lain gitu. Jadi abis pakai cleanser ini aku biarin muka aku 10 menitan nggak pakai toner moisturizer whatsoever. Nah ternyata waktu aku diemin muka aku selama 10 menitan, dia nggak bikin kulit aku kering ketarik, which is a good thing. Karena kalau kulit kita terasa kering ketarik setelah cuci muka, itu artinya si cleanser ini tuh sudah merusak skin barrier kita gitu. Bisa kemungkinan karena formulanya, atau mungkin karena level pH-nya lumayan tinggi ya untuk acid mantle kita gitu. Jadi bisa bikin kulit kita kering ketarik. Tapi kalau low pH cleanser yang Acne Dot ini, dia nggak bikin kulitku kering ketarik. Nah mengenai efeknya apakah dia hydrating atau kering ketarik itu sebenarnya tergantung reaksi kulit masing-masing. Kenapa? Karena aku pernah lihat kayak produk lain ya, aku lihat reviewnya, oh dia bikin hydrating loh gitu, tapi entah kenapa pas aku cobain di kulit aku, kok dia malah bikin kulit aku kering ketarik gitu. Jadi memang tergantung reaksi kulit masing-masing gitu, jadi nggak bisa disamaratakan gitulah kalau kalian baca review orang lain gitu. Nah tadi kan ini claimsnya banyak banget lah ya. Nah karena namanya Acne Dot treatment, jadi kalian berpikir apakah ini bisa untuk kulit kita yang rentan berjerawat. Menurut aku dia itu lumayan ngefek untuk bikin kulit kita jarang muncul jerawat baru gitu. Jadi selama aku cobain ini semingguan gitu, dia nggak bikin kulit aku numbuh jerawat baru gitu, which is a good thing. Nah tapi untuk kulit yang sudah ada permasalahan seperti beruntusan dan jerawat, mohon maaf kalau di kulit aku dia nggak ada efeknya, dia nggak efektif untuk mengatasi beruntusan di kulit aku. Terus dia juga nggak efektif untuk bikin jerawat cepat-cepat matang maupun kempes gitu. Dan walaupun dia klaimnya juga ada skin soothing ya, atau menenangkan kulit, tapi di kulit aku tuh aku tidak melihat ada perbedaannya ya gitu. Dia meredakan kemerahan di kulit aku gitu. Jadi sebenarnya dia tuh nggak terlalu ngefek di kulit aku gitu. Nah terus kan ini juga claimsnya bisa untuk meminimalisir tampilan pori-pori. Jujur aku tidak melihat ada perbedaan di tampilan pori-pori aku, kayak sama aja gitu. Nah mengenai tampilan pori-pori kan pasti ada hubungannya dengan kontrol minyak dong. Nah aku selama cobain ini tuh, maaf aku nggak bisa bilang kalau dia bisa kontrol produksi minyak, karena area-area berminyak di kulit aku tuh nggak terlalu kayak kilang minyak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kalau ini bisa kontrol produksi minyak. Maaf banget, kalian kalau mau tahu efek apakah ini bisa untuk kontrol produksi minyak, kalian
mungkin cari review di kulit yang berminyak banget gitu. Jenis kulit aku selalu kombinasi gitu. Nah terus kan dia mengandung si buckthorn yang mengandung vitamin C yang tinggi gitu, dan dia juga ada klaim bisa eksfoliasi kulit kita dengan gentle. Berarti kan dia bisa untuk mencerahkan dong. Nah tapi selama semingguan aku cobain ini, aku nggak ada melihat efek mencerahkan karena aku kan banyak bekas jerawat nih, dan aku tidak melihat ada perbedaan signifikan gitu sih mencerahkannya gitu. Jadi aku nggak bisa bilang dia bisa mencerahkan, at least di kulit aku gitu. Nah segitu aja review si Acne Treatment Low pH Cleanser di kulit aku. Aku nggak bilang dia nggak ada efeknya atau a bad product, tapi dia lumayan bagus lah gitu. Maksudnya at least dia nggak bikin kulit aku kering ketarik gitu. Nah segitu aja review aku mengenai Acne Treatment Low pH Cleanser. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.